Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Safira, NIM 2018 0510078, kelas B, Politik Islam di Asia Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai proses masuknya Islam dan perkembangannya di wilayah Turkmenistan. Jadi, Turkmenistan atau yang juga dikenal sebagai Turkmenia hingga tahun 1990 masih tergabung dalam konstitusi Uni Soviet yang bernama Republik Sosialis Soviet Turkmenistan. Turkmenistan terletak di Asia Tengah dan berbatasan langsung dengan Iran di selatan, Afghanistan di tenggara, Uzbekistan di utara, Kazakhstan di barat laut, dan Laut Kaspia di barat. Sebagian wilayahnya merupakan hamparan gurun pasir karakum. Saat ini, Turkmenistan menerapkan sistem politik partai tunggal. Sistem ini dianggap tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi. Sejak kemerdekaannya dari Uni Soviet, Turkmenistan dipimpin oleh Sapar Murad Niyazov, bahkan dia menamakan dirinya sebagai Turkmenbasi atau yang berarti pemimpin semua bangsa Turkmen. Pada 21 Desember 2006, dia meninggal dunia dan digantikan oleh seseorang yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan Negara Turkmenistan melalui pemilihan umum pada 11 Februari 2007. Yang selanjutnya yaitu masuknya Islam di Turkmenistan. Islam masuk ke kawasan ini pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Misi dakwah terus berlanjut hingga masa Utsman bin Affan. Turkmenistan makin dikenal luas ketika Khalifah Ma'mun ar-Rasyid dari dinasti Bani Abbasiyah memindahkan ibu kota kerajaan Khorasan Raya di wilayah ini pada abad 11 Masehi berada di bawah kekuasaan Turki dan Bani Saljuk. Selanjutnya, pada abad 13 Masehi, wilayah ini jatuh ke tangan bangsa Mongol ketika Genghis Khan melakukan invasi secara luas di kawasan Asia Tengah, termasuk Turkmenistan. Bangsa Mongol mempertahankan kontrol atas wilayah Turkmenistan sebelum dikalahkan oleh bangsa Uzbek 2 abad kemudian. Sampai 7 abad kemudian, kekuasaan muncul silih berganti. Namun, semua itu tak memberi arti apa-apa bagi Turkmenistan, kecuali hanya berpindah dari satu sistem pemerintah ke sistem pemerintah lainnya. Islam diperkenalkan di Turkmenistan selama periode penakluk Islam oleh Khalifah Rasyidin, yakni pada masa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Pada abad 18 hingga 19, suku Ovlat tersebar di beberapa kelompok di Turkmenistan. Mereka hadir dan memberikan berkat pada semua peristiwa komunal dan siklus hidup yang penting dan bertindak sebagai mediator antara klan dan suku. Banyak Turkmen yang dihormati karena kekuatan spiritual mereka menelusuri garis keturunan mereka ke Ovlat dan tidak jarang, terutama di daerah pedesaan, bagi individu tersebut untuk hadir pada siklus hidup dan perayaan komunal lainnya. Pada era Soviet, semua keyakinan agama diserang oleh penguasa komunis sebagai tahayul dan sisa-sisa masa lalu. Kebanyakan sekolah agama dilarang dan sebagian besar masjid ditutup. Dewan Muslim Asia Tengah dengan kantor pusat di Tashkent didirikan selama Perang Dunia II untuk mengawasi Islam di Asia Tengah. Sebagian besar Dewan Muslim difungsikan sebagai alat propaganda. Indoktrinasi ateis menahan perkembangan agama dan berkontribusi terhadap isolasi Muslim Turkmen dari komunitas Muslim internasional. Beberapa kebiasaan agama seperti pemakaman Muslim dan sunat laki-laki terus dipraktikkan selama periode Soviet, tetapi kebanyakan agama, keyakinan, pengetahuan, dan adat istiadat tidak disetujui oleh Direktorat Spiritual yang dikelola negara.
Kemudian, Islam di Turkmenistan. Turkmenistan sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam mayoritas 89%, nuansa keislaman dan dakwah Islam justru terasa kering. Sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam mayoritas 89%, nuansa keislaman dan dakwah Islam justru terasa kering. Sangat menyedihkan bila menyaksikan dakwah dan syiar Islam di Turkmenistan. Agama Islam hanya dijalankan sebagai sebuah ritual semata. Bahkan, terkadang Islam cuma sebuah simbol atau pengakuan tanpa bukti konkret implementasinya. Padahal negara tetangga mereka seperti Uzbekistan dan Afghanistan, agama Islam berkembang dengan baik. Di negara yang terletak di kawasan Asia Tengah ini, Muslim Sunni merupakan mayoritas, sedangkan Syiah hanya sedikit. Sekitar 9% penduduk Turkmenistan memeluk agama Kristen Ortodoks. Mungkin semua ini disebabkan oleh pengaruh ateis, karena lamanya negara ini berada dalam cengkraman kekuasaan komunis Uni Soviet. Turkmenistan baru merdeka pada tahun 1991. Namun, ada pula yang menyebut bahwa kurang berkembangnya syiar dan dakwah Islam di negara tersebut karena tidak adanya kebijakan tegas dari pemerintah, terutama sejak dipimpin oleh Saparmurat Niyazov yang meninggal pada 2005 silam. Kedua, perubahan terbesar terjadi dalam kehidupan bangsa Turkmenistan saat dikuasai Rusia. Pada saat itu, bangsa Turkmen didorong untuk menganut sistem sekuler dan mengadaptasi cara berpakaian bangsa Eropa. Aksara yang sebelumnya menggunakan Arab diubah ke Latin, dan akhirnya menggunakan aksara Sirilik. Akibatnya, mereka meninggalkan cara-cara tradisional. Namun, sama saja bagi masyarakat, kekuasaan komunis justru makin menekan kehidupan ibadah umat. Keyakinan keagamaan makin direduksi. Pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik tradisi maupun praktik-praktik keagamaan juga banyak dilarang. Bahkan masjid-masjid yang telah berdiri kokoh sebagai tempat beribadah juga ditutup oleh pemerintah Uni Soviet. Karenanya, berkembanglah ateisme dalam kehidupan warga Turkmenistan. Doktrin-doktrin ateis berusaha mengisolasi Turkmenistan dari komunitas Muslim internasional. Sebagai intinya, Sebagai gantinya, didirikannya Lembaga Muslim Asia Tengah yang berpusat di Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Fungsi utama lembaga ini tidak banyak memberi kontribusi bagi perkembangan Islam. Sebaliknya, malah lebih mengutamakan program Uni Soviet dalam mengawasi perkembangan dan penyebaran Islam di Asia Tengah. Selain itu, juga banyak intervensi yang dapat mereka lakukan. Yang pasti, aktivitas keislaman dikontrol secara ekstra ketat. Selanjutnya itu perkembangan Islam di wilayah Turkmenistan. Pada masa Uni Soviet, semua hal yang mengadakan komunikasi dengan keagamaan dibekukan oleh otoritas komunis Soviet. Beberapa akbar sekolah dan lembaga keagamaan ditutup dan dilarang. Bahkan beberapa akbar masjid pun ditutup. Namun, sejak tahun 1990 telah diperagakan usaha untuk mengembalikan semua peninggalan kebudayaan yang hilang dan dilarang pada masa Uni Soviet. Presiden pertama, Saparmurat Niyazov, mengatakan bahwa nilai-nilai dasar keislaman harus diajarkan di sekolah-sekolah umum. Beberapa institusi Islam, termasuk sekolah-sekolah keagamaan dan masjid, telah kembali dibuka dengan banyak bantuan dukungan dari Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Kelas-kelas keagamaan pun diselenggarakan di semua sekolah dan masjid dengan beberapa mempergunakan bahasa Arab, pelajaran Al-Quran dan hadis, serta sejarah Islam. Dari penjelasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa Turkmenistan adalah suatu negara bagian dari Asia Tengah yang dahulunya di bawah naungan Uni Soviet. Islam masuk ke wilayah Turkmenistan dibawa oleh bangsa Arab pada abad ke-7 sebelum Masehi. Turkmenistan mulai dikenal luas ketika Khalifah Ma'mun ar-Rasyid dari dinasti Bani Abbasiyah memindahkan ibu kota kerajaan Khurasan Raya
Raya Khmer. Setelah Uni Soviet pecah, Islam mulai berkembang dan Muslim tidak merasa tertekan lagi. Pada pertengahan abad ke-11, Kekaisaran Turki Saljuk memusatkan kekuasaan wilayah di Turkmenistan dalam upaya untuk meluaskan wilayah kekaisarannya hingga Khurasan. Sebanyak 89% dari penduduk Turkmenistan beragama Islam. Turkmenistan adalah negara bekas Uni Soviet yang baru merdeka pada tahun 1991. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.